warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Muhammad Jalan Kasih selaku guru pembimbing dan selaku wali kelas. Selamat pagi untuk teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah saya selesaikan bersama teman-teman saya. Judul dari karya tulis ilmiah saya dan teman-teman saya yaitu Perkembangan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi dalam Lingkungan SMA Negeri 41 Jakarta. Tetapi sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Maesha Male Putri. Filipia Dewianti. Saya Nelayu. Saya Muhammad Rian Maulana. Abstrak yang akan saya bacakan. Penelitian ini untuk mengkaji dinamika penggunaan bahasa Indonesia dan penyalahgunaan di era globalisasi di kehidupan sehari-hari. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah munculnya fenomena bahasa gaul akibat banyaknya kata resakan seiring meluasnya jaringan sosial dan juga pergaulan sekitar, sehingga membuat generasi milenial menjadi kurang mengindahkan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kata kuncinya bahasa Indonesia era globalisasi dan SMA Negeri 41 Jakarta. Latar belakang yang akan dibacakan oleh Livia. 1.1 Latar belakang. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikiran yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh 1.1 Latar belakang. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikiran yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak bahasa. Indonesia memiliki 718 bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati, serta alat untuk berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status bahasa tidak dapat ditinggalkan. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Karena dengan menggunakan bahasa, seseorang juga dapat mengekspresikan dirinya. Fungsi bahasa sangat beragam. 1.2 Masalah penelitian. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi? 2. Bagaimana cara menyikapi dampak perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi? 1.3 Tujuan dan manfaat penelitian. 1.31 Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. 2. Untuk mengetahui cara menyikapi dampak perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. 1.3.2 Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan membuka wawasan bagi pembaca terutama dalam bidang bahasa Indonesia. 2. Manfaat praktis. A. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan bahasa Indonesia, khususnya mengenai dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh globalisasi terhadap bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. B. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi tambahan dan referensi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, seperti mengembangkan pengetahuan mengenai bagaimana cara menyusun karya ilmiah, cara melakukan penelitian, cara menganalisis dan menarik kesimpulan dari suatu penelitian, serta mampu menerapkan ilmu yang telah diajarkan dalam sekolah. Kedua itu ada pengembangan hipotesa. Setelah
Kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. 2.1 Kerangka teoritis. Berdasarkan rumus masalah penelitian, terdapat dua variabel independen, yaitu bahasa Indonesia dan era globalisasi, serta satu variabel dependen, yaitu sekolah menengah atas. 2.1 Sekolah menengah atas atau SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama atau SMP dengan sederajat Kemendiknas 2010. 2.1.2 Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib diberikan dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal itu dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa negara di Indonesia. 2.1.3 Globalisasi merupakan sesuatu tidak bisa terlepaskan dalam perkembangan zaman saat ini. Secara etimologi, globalisasi diambil dari kata benda globe yang artinya dunia dan global. Berarti kata benda tersebut memiliki arti yaitu mendunia. Jadi kata globalisasi dapat diartikan sebagai suatu upaya atau proses yang berdampak pada aspek kehidupan secara mendunia. Yang selanjutnya itu ada 2.2 penelitian terdahulu. 1. Judulnya yaitu eksistensi bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan di era globalisasi. Sumbernya dari Wiwik Susanti tahun 2019. Hasilnya yaitu hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaruh bahasa Indonesia memiliki peranan sangat penting pada era globalisasi karena bahasa Indonesia memiliki sifat terbuka dan demokratis. Selanjutnya ada 2.3 model penelitian, yaitu bahasa Indonesia sebagai X1, era globalisasi sebagai X2, dan sekolah menengah atas sebagai Y. Selanjutnya 3.1 bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Selanjutnya ada 3.2 objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA Negeri 41 Jakarta. Pengumpulan data menggunakan wawancara yang akan diberikan kepada perwakilan kelas 10, 11, dan 12. Selanjutnya ada 3.3 teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada objek yang diteliti. Teknik wawancara ini merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan wawancara. Selanjutnya ada 3.4 pertanyaan wawancara. 1. Menurut kamu faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan kalian saat ini? Nomor 2, bagaimana peran kalian sebagai pelajar dalam melestarikan bahasa Indonesia di era globalisasi saat ini? Yang ketiga, sebagai pelajar SMA Negeri 41 Jakarta, menurut kamu, apakah peserta didik di sekolah ini sudah bijak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Apakah ada saran untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bagian kelihatan ya. Pembahasannya berdasarkan dari tabel 4.1 hasil wawancara dapat dilihat bahwa faktor utama dari perkembangan bahasa Indonesia saat ini adalah media sosial dan lingkungan sekitar dalam pertemanan. Dalam hal ini siswi SMA Negeri 41 Jakarta sudah bijak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tetapi sebagian juga ada yang belum menggunakan kata baku yang benar karena mereka menganggap bahasa gaul yang digunakan dalam sehari-hari lebih mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju ini. Bakunya itu ada 5.1
Kesimpulan, perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi dalam lingkungan SMA Negeri 41 Jakarta menunjukkan adanya perubahan dan tantangan yang perlu diatasi. Globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, baik dalam penggunaan maupun penyebarannya melalui media teknologi. Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi pengembangan bahasa Indonesia. 5.2 itu ada sarannya. Itu berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan metode dan teknologi yang tepat agar dapat menarik minat peserta didik dan memudahkan proses pembelajaran. Yang kedua itu ada menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Yang ketiga itu ada mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan sekolah secara aktif, terutama dalam kegiatan sehari-hari seperti presentasi, diskusi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat itu ada menyediakan buku-buku dan sumber belajar bahasa Indonesia yang terbaru dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang kelima itu ada memberikan perhatian khusus terhadap aspek keterampilan berbahasa seperti kemampuan berbicara, menulis, dan membaca agar peserta didik dapat menguasai bahasa Indonesia secara komprehensif. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Alia Widianti dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa memilih peserta didik sebagai objek penyelesaian wawancara karya ilmiah kalian? 3. Perkenalkan, nama saya Dinda Alicia dari kelompok 2. Saya di sini ingin bertanya, apakah pelajar SMA Negeri 41 Jakarta sudah menerapkan bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Perkenalkan, nama saya Ransa dari kelompok 2. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sesi wawancara? Halo, saya Bimo Purwanto dari kelompok 2. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada kendala saat wawancara? 3. Sebelum perkenalkan, saya Amanda Rahmani dari kelompok 2. Ingin bertanya, tadi kan di bab 2 bagian yang rangka teoritis itu di sebelumnya ada kata berdasarkan rumusan masalah penelitian. Jadi maksudnya itu buat bahas si rangka teoritis berdasarkan dari rumusan masalah penelitiannya atau gimana? Kan rumusan masalah penelitiannya kan tadi ada 2 ya, yang perkembangan sama cara menyikapi dampak perkembangannya. Sedangkan buat rangka teoritisnya tadi kan cuma ada SMA terus bahasa Indonesia sama tadi ya. Gitu. Jadi buat bahas di rangka teoritis emang harus dari rumusan masalah penelitian dari itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Mengapa memilih judul tersebut untuk karya ilmiah? Alasan kami memilih judul ini karena mengetahui lebih dalam perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi dalam lingkungan SMA Negeri 41. Saya akan menjawab pertanyaan dari Heransyah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam sesi wawancara? Waktu yang dibutuhkan itu selama 3 hari, yaitu pada tanggal 2 Maret, tanggal 3 Maret, dan terakhir tanggal 6 Maret. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Dinda. Apakah pelajar SMA 41 Jakarta telah menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam sesi wawancara ada beberapa siswa yang mengatakan belum menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dikarenakan mereka mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti pergaulan teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bimo. Apakah ada kendala saat wawancara? Jawabannya tidak ada kendala saat melakukan wawancara. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Manda. Karena 2 variabel independen, kenapa kita memilih apa sih tadi? Kenapa rumusan masalah penelitian yang ada di bab 2
Kenapa bisa tahu bahwa itu ada dua variabel Karena di sesuai rumusan masalah? judul yang kita pilih itu, terus variabelnya itu teriksa dan terikat. Kayak variabel independen yaitu variabel yang terikat, dan variabel independen ada variabel yang bebas. Jadi variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Jadi saling berhubungan dengan sesuai kata kunci yang di abstrak kita ini. Sebelum bertanya, PPT Anda bagus banget. Dibandingkan semua kelas, PPT Anda paling bagus. Benar, dari semua kelas. Siapa yang buat? Oke, bagus. Cara menampilkan bagus, keren. Cuma ada salah penulisan. Ini keren. Nanti kalau sampai kuliah skripsi sidang begini keren. Sangat bagus. Tapi banyak salah sidang, sama kayak Anda tadi presentasi, nggak boleh textbook di sidang. Textbook ke PPT nggak boleh. Tapi yang benar baca sekilas, siapa audiennya. Dan siapa berarti menjelaskan secara langsung pada audien, bukan dibaca. Jadi yang Anda sudah tulis di PPT, yang Anda sudah tulis di Word, di sini hanya sekilas, sisanya Anda jelaskan secara mandiri di depan dosen penguji. PPT itu bagus, keren. Nah, masalahnya adalah salah penulisannya banyak di PPT. Contoh bab 1 Anda pakai angka. Satu. Itu ketutupan aja nih. Di sini kelihatan. Itu kan ketutupannya di atas. Kan kelihatan. Satu angka bukan Romawi. Paham? Iya, makanya kelihatan. Bisa udah bagus, keren. Gak ada. Semua kelas gak ada yang gitu. Nah, bagian pentingnya udah oke. Bagian ini kan bagian penting nih, yang ada ambil. Nah, seharusnya setelah bagian penting yang dijelasin. Nah, lalu berikutnya yang saya tanyakan lagi, saya tidak tahu nih di 1.1 latar belakang saja atau latar belakang masalah di Word Anda? Cuma latar belakang. Di Word sama? Di Word latar belakang masalah apa latar belakang? Harus konsisten. Di mahasiswa Pajar apa? Latar belakang masalah apa penelitian? Latar belakang doang. Di Word? Iya. Di mahasiswa Pajar? Di mahasiswa Pajar. Setahu saya antara penelitian atau masalah. Punya Nova apa kemarin? Latar belakang saja. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Punya Silvi kemarin? Latar belakang. Punya siapa lagi yang kemarin maju? Oh, baru 2 ya? Kalau Suna? Latar belakang. Wah, mahasiswa Injer apa? Mahasiswa Injer latar belakang masalah atau penelitian? Iya, kan ada 2 desain kan tuh. Yang mana? Bukan latar belakang. Karena tidak boleh. Dalam skripsi nggak boleh latar belakang. Dalam penelitian tidak boleh cuma latar belakang. Karena ini penelitian. Kenapa? Tidak nyambung dengan yang bagian keduanya. Mohon maaf Pak, di mahasiswa Pajar juga cuma latar belakang. Yang satu lagi. Nah, yang keduanya di sini ada masalah penelitian. Harus konsisten. Kenapa konsisten? Yang tadi ada latar belakang, tapi di 1.2 masalah penelitian, harusnya 1.1-nya latar belakang masalah. Karena di sini ada masalah penelitian. Ada hubungan. Seharusnya. Satu file lagi apa? Kan ada 2 file. Hah? Nah, nyambung. Kalau dia 1.2-nya ada masalah penelitian. Kalau latar belakang doang kurang tepat. Jadi 1.1 sangat kaitannya ke 1.2. Permasalahannya tepat tidak ke 1.2. Oh, kok saya lihat 1.2 masalah penelitian, sedangkan 1.1 nggak ada latar belakang masalah. Paham ya? Itu yang kedua. Kayak ini nih contoh.
kan ada 1.3 tujuan dan manfaat penelitian, nyambung sama 1.2 penelitian, terkaitan. Ya. Oke, lanjut. Saya bahas lagi. Itu nanti diperbaiki dulu ya. Lalu berikutnya ada bagian yang tadi saya baca. Penulisan dan sama serta itu nggak boleh nih. Ini kan ada cara menganalisis koma dan, terus serta mampu gitu ya. Itu nggak boleh pakai koma di dan. Ya, ini langsung saja dan tanpa koma. Tapi kalau lebih dari 2 baru koma dan. Kalau lebih dari 2. Lanjut. Berikutnya aneh juga di Anda. Di judul hanya lingkungan SMA doang ya tadi ya? Pakai SMA 41 apa SMA saja? Coba. SMA 41. Oh iya, ada apa? Anda tadi ada bagian 1, bab 1, ada 708 bahasa. Itu kutipan kan? Sumber dari orang kan? Sumber dari orang kan? Dari internet kan? Namanya orangnya ada kan? Gak ada nama orangnya. Siapa yang berpendapat gitu? Gak ada. Kalau kutipan berarti kan petik 2. Kalau kutipan langsung, asal tidak dirubah sama Livia. Kalau dirubah, tidak pakai petik 2. Kan udah saya jelasin, kalau kutipan langsung pakai petik 2. Kutipannya asli punya si A. Nah, kalimat si A itu kan dirubah sama Livia. Nah, itu namanya kutipan langsung. Ya, semua dikoreksi itu Nova Rikian. Kutipan pendapat dari orang kalau dirubah berarti tidak pakai petik 2. Lalu berikutnya, nah, iya masuk aja sih. Nah ini yang kutipan kan juga sama nih. Kementerian kan, Kemdiknas kan, itu kan kutipan kan, harus petik 2. Iya, titiknya tapi ditutup kurung. Itu kan ditutup kurung. Iya, itu habis Kemdiknas, koma, spasi, bukan dempet. Koma, spasi, tutup kurung, titik, baru petik 2. Petik 2 dia di awal, sama petik 2 di akhir. Nah, yang tadi tanyakan Amanda tentang rumusan masalah, berdasarkan rumusan masalah, penelitian terdapat bukan begini redaksi prolognya. Jadi menjelaskan yang hubungannya dengan teori ini, gitu. Bukan variabel. Jadi berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, gitu. Jangan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah sudah salah, karena kan bab 2 teori. Nah, latar belakang kan berkaitan dengan judul. Itu berdasarkan latar belakang sebelumnya, latar belakang masalah sebelumnya, peneliti ingin menjelaskan tentang kerangka teoritis atau rangka teoritis yang berhubungan dengan variabel, yaitu bukan rumusan. Ya, lanjut. Penelitian terdahulu. Ini sama deh, 2-nya tuh, pakai yang angkat. Ya, harusnya Romawi. Nah, berikutnya penelitian terdahulu. Tulisan juga salah, harusnya T-nya kapital. Di atas tuh, di PPT. Paham ya? Nah, ini kan penelitian terdahulunya lo kan dapat dari jurnal atau internet? Internet. Jurnal. Oke.
Nah, buat semuanya nih, teman-teman Nova dan kawan-kawan, kalau dari jurnal, harusnya ditulis sumber jurnal habisnya. Jadi bukan nama pengarang doang. Tahu sih, kalau internet. Nah, lanjut berikutnya. Ini yang tidak inkonsisten. Di paragraf-paragraf pada bahasa Indonesia ini mental. Ya. Lanjut berikutnya. Kenapa di hipotesisnya nggak ada Anda? Kata Pak Ijar, Oh iya, anak kualitatif ya. Iya. Nah, sayangnya Anda artinya rugi, udah bagus PPT, tapi di hasil penelitian Bapak tidak kelihatan pertanyaannya. Harus jangan di screenshot, buat tabel sendiri di PPT itu, jadi teksnya kelihatan. Contoh, Anda kan nanya tadi 10, 11, 12 one by one, siapa? Berapa jumlah? 5 responden. Tapi kata Pak Ijar nggak perlu pakai nama kan? Iya, sudah 5 responden, sebut ini X saja. X kelas 10 berapa? X itu nama maksudnya. X-nya itu nama, kelas 1, 10, 1 misalnya. Ada berapa jumlahnya? Jumlah responnya berapa? Jadi wawancarai? 5. 10, 11, 12 berapa jumlahnya? Kelas 10-nya 2, kelas 11 2, kelas 12 1. Nah, dijelasin di situ ada nggak? Nggak ada, tadi cuma 10, 11, 12. Bener kan? Ini nih. Nih, harusnya dijelaskan lagi. Yang ini dijelasin nggak? 1, 2, 3 hubungan dengan rumusan masalah. Kan rumusan masalah Anda tadi ada 2 ya? Pertanyaan nomor 1 hubungannya ke nomor berapa? Ada nggak dijelasin di bab 4? Karena bab 4 nggak kelihatan nih. Maksudnya pertanyaan rumusan nomor 1 hubungan dengan wawancara nomor berapa gitu. Ini kan wawancara ada 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan itu apa masing-masing satu dengan rumusan masalah, atau 2 ke 1, 3 ke 1 bisa. Bagaimana? Yang ini 1 ke 1, 2 ke 2, atau 3 ke 3? Satu ke 1, kita lihat. Coba bacakan. Saya buka yang ini dia. Kamu bacakan rumusan masalah. Saya melihat ini, kamu baca di sini. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi? Nggak nyambung. Oh ini, Nggak nyambung. berarti yang Nomor 2 ke 1 berarti. Coba ulangi nomor 1. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi? Cara globalisasinya yang nyambung, melestarikan nggak ada. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, rumusan. Bagaimana cara menyikapi dampak perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi? Nyambung 3. Tapi yang keempatnya itu kenapa Anda nggak pakai tanda tanya? Itu apakah nyambung tuh sama 3? Paham sih? Sedangkan nomor 3 ada apakah? Terus yang 3 berikutnya ada apakah lagi, Li? Paham, Li? Ngerti ya? Nah, yang 4 itu apa berarti? Iya, ini kan 4 nih. Apakah ada saran? Anda kan jadi nomorin. Ya, nggak boleh lah. Iya. Nah, 4 itu sama kemana?
Apakah ada saran untuk menggunakan baju dengan baik yang benar dengan hubungan mana? Sama-sama. Sama yang kedua, Apa? dampak ini saran itu kan dampak perkembangannya. Apakah Oke. perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi? Oke, bisa masuk. Nah, nomor satunya itu tadi urusan masa satu. Faktor itu berhubungan sama perkembangan. Belum bisa, Mas? Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan kalian saat Iya, ini? iya kan bahasa gaul itu kan perkembangan bahasa Indonesia-nya. Yang Bahasa globalisasi. gaul ini saya masuk. Yang tadi perkembangan apa pertanyaan Pak? Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi? Nah, yang ini ke bahasa gaul. Dari bahasa Indonesia ada bahasa gaul yang perbedaannya ada faktor yang dibedakan ini enggak apa udah. Cuma yang keempat itu ya alat ya dijelasin kan di bab 4 nomor 1 ke 1 gitu. Di sini ini hasil penelitian enggak harus dijelasin. Kita wawancaranya sesuai dengan pertanyaannya. Ya paham maksud ijab habis tabel itu jelasin lagi yang di paragraf ini yang pembahasan Oh, dibahas ya pembahasan begitu dong. itu aja kurang karena kan anda kualitatif lebih jago teori baru kualitatif artinya kalau kualitatif itu jago baik analisis dalam kalimat paragraf tapi kalau kuantitatif dalam hitungan angka paham kan? Jadi nanti dikembangkan lagi ditambahkan lagi paragraf. Oke, cukup. Terima kasih gitu. Sekian dari saya dan kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih untuk masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Kenapa memilih peserta didik sebagai objek penelitian karya ilmiah? Jawabannya yaitu karena kami ingin mengetahui alasan perkembangan bahasa Indonesia yang ada di lingkungan SMA Negeri 41 Jakarta menurut para